Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainun. NIM saya 1910700104. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3D akan mempresentasikan tentang memahami desain penelitian kolaborasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Dan adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian, dan jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Dan dalam penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Penelitian korelasional dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antara variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas, tapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk diajadi penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen. Dan di sana memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata, memungkinkan peneliti mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Dan B. Tujuan penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional menurut Suryabrata adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Nah, ciri-ciri penelitian korelasional yaitu ada 4. 1. Penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulasi. Nomor 2, tadi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. 3. Output dan penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. 4. Dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. D. Macam penelitian korelasional. 1. Penelitian hubungan. Nah, penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel, yaitu kita lihat
Dan nomor 2, penelitian prediktif. Nah, dalam pelaksanaan di bidang pendidikan, banyak situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan pada awal tahun ajaran baru. Misalnya, setiap sekolah karena keterbatasan fasilitas seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa baru. Nah, perbedaan yang utama antara penelitian relasional dan penelitian jenis ini terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian relasional, peneliti berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah atau dengan kata lain. Variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Oleh karena itu, kedua variabel biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. 3. Korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu ada 2 diantaranya yang akan dibahas di sini adalah regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Nah, yang awal, regresi ganda ialah memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor kayak variabel prediktor. Nah, dan seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Nah, 2. Korelasi kanonik. Pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria, dan akan tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria, dan akan tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Rancangan penelitian korelasional. 1. Korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Nah, nomor 2, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. 3. Regresi jamak. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. 4. Analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antara korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. 5. Rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Terdapat 2 rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. 6. Yaitu analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu.
jerat umpan balik serta unsur dan aliran. Hubungan. F. Desain dasar penelitian korelasional. Pada dasarnya, penelitian korelasional melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks, variabel kriteria, dengan variabel lain yang dianggap mempunyai hubungan variabel prediktor. Nah, langkah-langkah tersebut penelitian ini antara lain secara umum menurut yaitu penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi pustaka. 1. Penentuan masalah. Menyatakan masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, atau sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tetapi target tersebut tidak tercapai. 2. Peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar atau artikel ilmiah, dan narasumber. 3. Rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. 4. Pengumpu. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman, interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Nah, nomor 5, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan. Nah, nomor 6, kesimpulan berisi tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil yang diteliti dengan menggunakan mudah dipahami pembaca secara ringkas. Nah, yang nomor 6 di sini yang G, kelebihan dan kelemahan penelitian korelasional. Penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan, antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan kelemahan penelitian korelasional antara lain hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib ketat
karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach yang memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.